Sejatinya dari saya pribadi, secara subjektif saya berpikir biarkan saja anjing menggonggong, kafilah berlalu. Karena memang pada dasarnya banyak maling, teriak maling, iblis teriak iblis. Banyak orang bertopengkan apologet, berjubahkan pekabaran Injil, namun sejatinya mereka sedang menyusupi jemaat-jemaat awam itu dengan bidat, dengan penyesatan, dengan pemahaman yang tidak tuntas tentang Alkitab, di mana mereka tidak mau tunduk terhadap Alkitab, sola scriptura, dan mereka itu memiliki pemahaman-pemahaman sendiri yang sebenarnya karena tidak mau belajar, akhirnya comot-comot asumsi-asumsi menjadi liar. Nah, oneness atau bidat penyesat ini banyak teman-teman, tapi oneness ini belakangan, atau Yesus only ini belakangan makin masif, bergerilya dengan sengaja, berkampanye dengan sengaja, pura-pura berdiskusi dengan sengaja dari ruangan-ruangan demi ruangan hanya untuk menyebarkan penyesatan-penyesatan. Bahkan mereka dengan lantang mengatakan Allah Tritunggal itu tidak ada, sebab tidak tertulis Tritunggal di dalam Alkitab. Bahkan mereka juga dengan lantang menghinakan bapak-bapak gereja, kaum para kudus, orang-orang kudus, kaum martir, para teolog yang di zamannya itu sudah diurapi dan diberkati oleh Roh Kudus untuk bisa memperkatakan dan mempertahankan kemurnian Alkitab berdasarkan doktrin-doktrin. Hati-hati kamu, jangan-jangan kamu yang bodoh, jangan-jangan kamu yang sesat. Stephen Tong, jangan-jangan kamu yang sesat. Rubinadi, jangan-jangan kamu yang sesat. Kenalilah kesesatan itu bukan kata Bapak Gereja, tapi kata Alkitab. Nah, inilah yang memicu sakit, luka, sakit hati, luka, kecewa para hamba Tuhan, senior-senior apologet, para narasumber yang ada di ruangan Mikana dulu itu sekarang pada menarik diri. Jadi bukan karena kami ini tidak diizinkan lagi, tapi memang kami sudah memutuskan untuk tidak akan lagi seruangan dengan penyesat. Bukannya pelit, hanya melihat, dan lebih tepatnya untuk siapa? Karena koin pun tidak gratis. Banyak yang lebih membutuhkan. Paham bos, tenang aja. Gua nggak mau minta koin dari elu kok. Dan saya memang bukan peminta-minta koin. Sebab saya hadir sebagai apologet di media sosial, bukan mau cari koin atau cari materi, walaupun sering saya difitnah seperti itu. Tetapi saya memenuhi panggilan yang diberikan Tuhan kepada saya, yaitu sebagai apologet. Nah, saya percaya saudaraku, Tuhan Yesuslah yang menolong saya, memberikan apa yang saya butuhkan, bahkan apa yang tidak pernah saya pikirkan. Begini, saya akan kesaksian bahwa memang kebaikan Tuhan Yesus yang diberikan kepada saya melalui hambanya harus saya share. Tuhan Yesus dahsyat, saudaraku, memberikan apa yang tidak pernah kufikirkan. Bahkan saya menangis oleh karena kebaikan Tuhan Yesus melalui hambanya. Saya akan tutup channel saya, dan ingat, saya punya tantangan ini khusus buat gurunya Mikana yang menyesatkan Mikana, yaitu Bapak terhormat Amin Wijaya. Amin Wijaya ini yang menyesatkan Mikana, saudara. Yang mengajarkan Mikana sampai Mikana jadi begini. Mikana dulu nggak begitu. Dia dulu baik dengan Sofiatul, ya, dengan Jeki Sembiring, dan dengan Lina Wijaya, terus dengan Pendeta Sucipto. Ya. Tapi dengan masuknya si Amin Wijaya ini, ya, Mikana terpengaruh jadi oneness. Amin Wijaya adalah sahabat saya dari dulu. Saya tahu dia adalah oneness, dan dia dengan Samuel Sihayan, ya. Samuel Sihan itu adalah sahabat saya juga. Saya nggak pernah, dari Yusuf Manubulu kami bersama-sama yang memerangi
pada kadal gurun, saya dengan Samuel Sehan, kami teman baik, dan saya nggak pernah singgung namanya ya. Dia mau jadi Wanes, mau apa, saya nggak pernah peduli. Itu urusannya. Tapi karena kalian-kalian ini sudah mempengaruhi Mikana, bukan saya apa enggak. Kamu taruhan 1 miliar sama saya. Siapa? Deki Muriwali. Saya kasih 1 miliar. Kalau ada di Alkitab dikatakan bahwa Yesus bangkit di hari Paskah, saya kasih 1 miliar tunai dan saya akan jadi Islam. Berarti Alkitab saya goblok. Kamu orang anak-anak Tuhan masih mau berkutat kepada bapak gereja yang mereka sendiri nggak tahu tradisi Ibrani, tradisi Yahudi. Di zaman bapak gereja, tradisi Yahudi udah nggak ada. Mereka nggak paham. Faktanya memang Tuhan Yesus itu tidak sederajat dengan Bapa, itu kuncinya di situ. Ini tidak logis kalau Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Kan sudah jelas Yesus ada di dalam Bapa. Iya, tapi berbeda. Berbeda. Apanya Ada yang berbeda, Pak? Apanya yang berbeda? Bapa ada dalam Yesus, tapi Bapa bukan Yesus. Jelas berbeda. Nggak ada tulisannya Bapa bukan Yesus. Yang bilang Bapa bukan Yesus ini cuma penganut Trinitas saja. Kata-kata fitnahan, pendusta, Gracia Pilo mengada-ada, pembohong. Berkali-kali Rina Solihin mengatakan hal seperti itu. Tapi saya jawab, saya tidak bohong Bu, ini buktinya saya tunjukkan satu persatu. Kemudian saya ingin menanggapi reaksi Rina Solihin yang kedua. Di saat saya menunjukkan bahwa Rina Solihin terlibat aktif di dalam diskusi antara kelompok yang mengaku Bapak, Anak Roh Kudus Allah, Roh Allah, dan Firman Allah, itu satu di dalam Allah yang Esa, kelompok Tritunggal, melawan kelompok Wanes yang mengajarkan Bapa adalah Yesus, Anak adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus, semuanya adalah Yesus. Saya sudah buktikan. Termasuk saya tunjukkan kutipan, cuplikan dari apa yang Anda ucapkan di YouTube di saat Anda ingin ngajari orang tentang Tritunggal. Nah, saudara, mereka ini adalah bidat Wanes ya, bidat ya, ajaran sesat yang memegang ajaran sesat. Yosua Tewu, Fatimah Sagdiah, dan beberapa murtadin lain, saudara, yang disinggung juga saudara Gracia Pelo di dalam videonya. Jadi mereka ini adalah bidat yang berkedok apologet Kristen. Maka saudara-saudara yang beragama mereka Islam, ini adalah bidat yang berkedok apologet Kristen. jangan kira ketika Anda berdebat dengan mereka, Anda merasa berhadapan dengan Kristen. No, Anda tidak berhadapan dengan Kristen. Anda berhadapan dengan bidat Wanes.